Oke, selamat datang di email Inspirasi Milenial. Hari ini saya kedatangan seorang yang menurut saya unik. Dia adalah seorang kolektor action figure. Dan selain dia itu mengoleksi action figure, dia juga mengembangkan bisnis di bidang action figure tersebut. Ini dia, Mas Ma'ruf. Halo, Mas. Nggak boleh Mas. Boleh. Ini aja. Oke, siap. Gimana kabarnya Mas Ma'ruf? Ya, alhamdulillah baik. Oh ya, sip. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal action figure. Karena kebanyakan orang belum tahu siapa itu action figure, makanya kita hari ini akan mengupas lebih dalam lagi soal action figure ini. Siap? Oke. Sebenarnya action figure itu apa sih? Ya, kalau untuk action figure itu ibaratnya kayak mainan gitu Mas ya. Jadi teman untuk action figure sendiri itu kayak miniatur dari karakter seperti superhero atau dari anime, kartun, dari game seperti itu. Nah itu kan karakternya kan kalau kita lihat di TV atau di film itu kan berarti kan besar gitu ya. Iya. Kalau untuk action figure itu dia itu lebih kecil. Oh lebih mini gitu ya. Ini kayak ya miniaturnya mereka lah. Terus apa sih yang membuat Mas Ma'ruf ini tertarik untuk mengoleksi action figure ini? Kalau untuk ketertarikan sih memang dari dulu ya kan, kalau kita itu angkatan 90-an tahu sendiri lah, dari dulu itu kan setiap hari Minggu pagi sampai siang itu kan isinya kan film-film kartun ya, mau apa kayak Dragon Ball, Beyblade atau apa itu kan berarti kan pengen lah malah memiliki karakter mereka di rumah kita. Berarti kayak seperti itu bernostalgia masa-masa ya, sekaligus bernostalgia kecil gitu ya Mas. Iya. Oke, terus mau tahu sih untuk kategori-kategori atau jenis-jenisnya action figure itu ada apa saja sih Mas? Kalau kita kan fokusnya di action figure ya. Sebenarnya kalau untuk mainan sendiri itu ya kan universal, lebih besar. Selain di action figure ada yang mobil-mobilan, miniatur mobil seperti kalau orang punya itu diecast ya. Terus ada Lego juga, itu maksudnya juga di action figure sih. Cuman kalau untuk action figure sendiri itu dia lebih fokus ke karakter ya, mungkin dari superhero, dari game seperti itu. Oh gitu. Sejak kapan sih Mas Ma'ruf ini mulai mengoleksi action figure ini? Kalau saya sendiri ya, untuk action figure itu memang sudah dari kecil kan. Kalau kita di SD dulu kan ada kan orang jualan mainan yang pakai gerobak-gerobak gitu ya. Cuman kan itu kita kan nggak tahu itu produksinya mana, apakah itu ori apa enggak kan nggak tahu, karena kan memang masih kecil kan, belum sampai ke situ lah pikirannya. Yang penting kan mirip karakternya apa yang disukai itu kan kita kan beli. Cuman kalau untuk koleksi action figure yang seperti ini itu saya pertama kali beli itu mulainya ini sejak tahun 2012. Tahun 2012 ya, udah lama juga Mas ya, sekitar udah 8 tahun ya. Dulu yang pertama kali beli itu karakter Transformer. Oh, yang pertama ini Transformer ini ya, seperti itu. Ya. Terus untuk kategori atau jenis-jenisnya action figure itu ada apa saja sih Mas? Ya mungkin dari dari karakternya ya, kita lihat karakter seperti Iron Man itu nanti kan jenisnya banyak ya, mau yang seperti ini atau yang lebih kecil atau yang bisa gerak. Kalau yang Transformer ini kan dia bisa menjadi mobil. Oh ya Mas, untuk mendapatkan sebuah karakter action figure itu gimana sih Mas caranya? Atau mungkin lewat barter atau lewat apa gitu? Kalau untuk action figure itu, selain kalau kita mau beli mungkin di Madin sendiri ya kan, sudah sampai sekarang pun untuk toko yang menjual action figure ini sudah lumayan banyak. Gitu. Meskipun kita nggak tahu ya kalau itu ori atau KW-nya itu nggak tahu, cuman kalau untuk yang saya seperti kolektor ini ya pasti udah tahu gitu. Cuman kalau untuk yang lain, cara lain selain di toko itu bisa beli online juga, mungkin lewat Facebook atau Instagram atau lewat e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, itu mereka sudah ada. Oh gitu. Di situ sudah ada. Oh berarti emang action figure ini juga ada KW-KW-nya juga Mas ya? Ya ada. Kalau untuk membedakan gimana Mas? Tahu nggak cara membedakan yang KW sama yang original gitu? Kalau untuk mungkin
Oh ya tadi lupa ya, untuk action figure itu sebenarnya dia tuh intinya itu ada dua jenis. Ya. Ada yang patung statue, kalau kita nyebutnya itu statue, Ya. sama yang berartikulasi kayak Iron Man ini bisa digerakkan. Oh gitu. Nah kalau untuk yang KW biasanya yang seperti Iron Man ini dia tuh lebih gampang loncat gitu artikulasi itu. Catnya juga kurang bagus. Cuman kalau yang statue mungkin dari segi bahan cat juga itu pengaruh kalau yang KW. Oh, yang kayak patung berarti yang kayak gini mas ya? Ya kayak Goku itu patung itu, kalau yang KW nanti catnya lebih jelek, kadang nggak mirip malah aja, Nggak detail gitu ya? detail. Oh, sip, Dari siap, bahannya siap. juga mungkin plastiknya itu lebih plastik murahan ya, namanya juga KW. Iya iya. Kalau mungkin dari harga mungkin beda jauh juga mas ya kalau yang KW sama yang. Ya lumayan. Kalau yang apa namanya action figure yang harganya yang cukup mahal itu, kalau yang keluar KW-nya tuh sangat jauh tuh harganya. Berarti ya, harus jeli juga ya untuk memiliki action figure gitu. Ya mungkin ya memang harus jeli kan, apa namanya, untuk sebelum terjun di action figure tuh mending apa namanya harus cari review atau tanya-tanya ke kolektor yang yang lebih, lain, yang lebih lebih- senior lah ibaratnya. yang lebih apa namanya, yang lebih tahu lebih Tahu. dalam gitu ya, seperti tanya ke Mas Maro kayak Nggak gitu ya. apa-apa, boleh. Siap siap siap. Terus untuk harga action figure ini di kisaran berapa sih mas? Kalau boleh tahu nih teman-teman. Ya, kalau harganya itu mungkin dari puluhan ribu sampai jutaan. Sampai jutaan Iya. ya. Itu untuk harga itu tergantung apa ya namanya, bisa dibilang ukuran atau ke apa ya, jenisnya atau mungkin karakter ini paling mahal kayak gitu. Bisa jadi tergantung, karena kan dari produser juga kan yang menentukan harga dari mereka. Cuman kalau untuk mungkin dari ukuran yang kecil itu ya mungkin bisa dibilang lebih murah, tapi memang ada itu yang kecil karena mungkin bahannya dia tuh prestis, bahannya sudah mahal, itu jual mahal tuh juga ada. Oh gitu. Kayak mungkin yang dari Goku ini yang statue ini dia kan bahannya kan plastik. Iya. Itu kalau statue seperti itu paling kisaran 150 sampai 200 Oh gitu. Nah, kalau yang paling sayang paling mahal itu yang ini. Kalau Karena Iron Man ini berapa mas? ini produksi dari mereknya namanya Hot Toys. Hot Kalau Toys, pernah dengar. iya pernah dengar sih Hot Toys ya. Biasanya orang-orang review di YouTube itu udah mulai banyak untuk review mainan-mainan seperti ini. Kalau Iron Man-nya sendiri itu harganya 6,5. 6,5 juta, oke siap siap siap. 6,5 juta teman-teman. Untuk sebuah karakter action figure. Tapi keren sih ini Iron Man. Ya, ini ada lampunya juga sebenarnya. Bisa nyala-nyala gitu. Cuman kalau bergerak sendiri nggak bisa, karena memang Gak ada belum baterainya. ada. Oh sih. ada baterai. Ada cuman untuk lampu aja. Oh iya, untuk Mas Maruf nih, untuk action figure yang udah dikoleksi ini ada berapa sih di rumah sebenarnya? Ya, kalau di rumah mungkin kan campur ya, dari kecil sampai besar itu kira-kira mungkin 50 50 bis satu lemari masih satu lemari kurang. penuh berarti ya. Iya. Ini yang di bawah cuma berapa ini? 1, 2, 3, nggak ada 10, berarti masih banyak di Masih rumah. banyak. Nggak bisa bawa saya Oh banyak juga ya berarti mas. koleksinya. Oh ya kemarin itu saya iseng-iseng sih kepo-kepo lihat di internet kayak gitu. Ternyata komunitas action figure ini di Indonesia udah besar Ya, sekali ya mas ya. Ternyata saya juga baru tahu nih. Ternyata pecinta-pecinta mainan ini sangat banyak sekali di Indonesia. Terus untuk di Madiun sendiri itu gimana sih mas untuk para orang-orang seperti Mas Ma'ruf nih, para kolektor-kolektor action figure itu di Madiun gimana? Kalau di Madiun sendiri sudah cukup banyak sih. Udah Saya cukup banyak biasa, juga, Mas? Untuk teman-teman tuh udah mulai banyak. Bahkan dari teman-teman sendiri itu udah ada mulai komunitas tuh sudah lumayan banyak. Bahkan untuk setiap karakter, bahkan untuk karakter seperti One Piece itu udah ada komunitasnya sendiri. Oh gitu. Jadi kolektor One Piece itu di Madiun ada komunitasnya sendiri. Kalau seperti robot Gundam Iya. itu ada komunitasnya Oh, sendiri. ada sendiri. Cuman kalau untuk yang ibaratnya yang all in seperti ini, nah ini kan karakternya kan banyak, all in itu juga ada. Oh gitu. Di Madiun juga ada. Oh berarti udah banyak juga ya di Madiun itu. Untuk komunitas-komunitasnya ini apakah ada kegiatan mungkin kopdar kayak gitu nggak mas?
ada. Atau Kalau kumpul gitu? order itu biasanya agenda setiap bulan. Oh, setiap bulan. Ya, harus kita gathering, mungkin saling sharing atau mulai ketemu teman-teman baru atau gimana itu Gitu. pasti ada. Berarti ketika kopdar itu ya kita bawa juga koleksi kita gitu, Ya. terus dikumpulin ya, mungkin Dikumpulin, ada yang dipajang. dan mungkin ada yang beli juga ya Mas ya. Bisa ketika jadi. kopdar. Apalagi kalau saya kan istilahnya selain kolektor kan penjual juga ya. Nah, selain saya untuk get seperti itu, selain sharing ya kadang bawa dikit-dikit lah, mungkin kali aja dia minat gitu. Ditawarkan. Oh ya Mas, terus untuk komunitas di Madiun ini di sini tuh apakah ada komunitas di sosmed gitu buat teman-teman Madiun mungkin yang ingin gabung kayak gitu Mas? Ya kalau selain sebenarnya di real pun juga ada selain di sosmed, cuman karena biasanya untuk komunikasi kita kan kita dari teman-teman tuh bikin grup biasanya. Oh iya. Nah itu untuk di Facebook, kalau mungkin teman-teman kolektor baru atau yang sudah lama mengoleksi cuman belum tahu ada komunitas di Madiun itu ada di Facebook tuh namanya ada. Jadi ada, kalau yang all in seperti ini tuh ada dua. Selain yang pertama itu namanya Toys of Madiun. Toys of Madiun, ya. Grup FB. Nanti Grup FB. kalian silahkan, kalau teman-teman yang mau gabung silahkan gabung aja di grupnya itu. Nanti untuk gatheringnya itu biasanya setiap bulan diinfokan. Kalau untuk yang satunya itu namanya Kodumu. Itu singkatan Konco Dolanan Madiun. Konco Dolanan Madiun. Nah, Oke. itu sama. Oh iya, nanti teman-teman mungkin nanti kalau yang bingung nanti biar saya taruh di bawah untuk linknya grup tadi buat teman-teman yang ingin gabung nanti bisa langsung. Gini Mas, untuk action figure ini kan bisa dibilang ini mainan yang tidak murah ya, mainan mahal sih ya. Terus gimana sih Mas cara menikmati mainan ini untuk teman-teman kolektor itu? Padahal kan ya juga kalau saya pribadi kan ini juga mainan gitu loh. Ya, kalau untuk teman-teman itu gimana sih cara menikmatinya? Ya, kalau action figure seperti ini tuh menikmatinya ya, kalau dari kita, dari saya sama teman-teman tuh mungkin selain kan kepuasannya kan kalau udah punya. Iya. Kalau untuk menikmatinya tuh biasanya selain dipajang, bisa dipajang juga di mungkin punya lemari display, mau dipajang itu juga bisa. Nah selain dipajang itu terutama yang bisa digerakkan ini kan bisa dipose-pose. Iya, itu bisa masuk di itu fotografi. Oh iya, fotografi. Iya. Bahkan untuk komunitasnya sendiri, selain komunitas mainan kolektor seperti ini, itu ada komunitas sendiri tuh fotografer mainan, itu cukup besar juga di Indonesia, bahkan di dunia pun sudah sangat besar lah ibaratnya. Jadi kalau teman-teman mungkin awal-awal mau menikmatinya gimana sih ya, itu mungkin salah satunya dengan cara difoto itu. Nanti posting aja di Instagram itu, bahkan dari komunitas itu kadang mengadakan lomba itu juga ada. Lomba-lomba fotografi khusus untuk mainan. Oh berarti juga banyak juga sih ya fungsinya, bukan sekedar buat pajangan juga Mas ya, berarti buat fotografi juga bisa. Itu mau disewakan buat apa namanya, display. Wah, juga bisa. display gitu bisa juga ya. Oh iya. Berarti juga multifungsi sih sebenarnya. Oh ya Mas, dengar-dengar nih selain hobi mengoleksi action figure, Mas Ma'ruf ini juga mulai merambah di bidang bisnis di action figure ini. Bisa diceritakan nggak bagaimana sih awal mulanya bisa terjun di bidang bisnis action figure ini Mas? Kalau untuk bisnis di action figure tuh sebenarnya ibaratnya kayak awalnya sih kayak iseng gitu loh. Cuman karena memang kita kan berangkatnya kalau hobi itu kan pasti kan dari suka dulu ya. Iya benar. Udah suka nanti terus merambah, mungkin kita bisa tahu action figure itu ada apa aja, terus dari situ bisa tahu harganya, terus pasarannya tuh berapa. Gitu. Karena kadang kan saya kalau koleksi itu kan ada mungkin bosen gitu ya. Awalnya itu cuma jual biasa gitu, tapi kok saya lihat dia tuh temen seller itu dia kan bisa jual, pasti kan ada untungnya. Iya. Nah itu saya coba pelajari, mungkin dari situ saya nyari barang yang lebih murah, nanti bisa saya jual lagi seperti itu. Nah, kalau untuk awalnya sendiri
itu di Facebook. Kalau saya dulu kan awalnya kan di Facebook ya, untuk jualannya itu ada grupnya sendiri untuk forum jual beli mainan itu ada sendiri. Udah ada sendiri. Bahkan itu ya kayak tadi setiap karakter, setiap mungkin ke One Piece, Dragon Ball atau apa itu udah ada sendiri untuk forum jual belinya. Dari situ saya mencoba posting di situ, terus karena kan udah ada modal juga ya, terus coba nyari yang murah, nanti kita jual lagi gitu. Terus pengen tahu sih Mas, untuk melihat apa ya namanya, bisa dibilang gini, untuk harga yang bisa lumayan menguntungkan itu dari segi harganya itu apakah mungkin dari keviralannya filmnya mungkin atau mungkin ke apa ya, ke limit pembuatannya kayak gitu Mas? Bisa jadi. Cuman kalau untuk action figure sendiri tuh karena kalau sebenarnya kalau idealis ya, sebenarnya kalau nyari untung tuh ya memang harus untung ibaratnya kalau tahu saya. Cuman kalau berangkatnya dari suka itu kadang itu memang satu action figure itu bisa harga itu berapa tahun tuh bisa naik drastis itu bisa, tapi turun pun juga bisa. Gitu. Berarti makanya sama kayak jam tangan kayak gitu. Ya mirip-mirip. Kalau bisnis handphone kan sudah pasti turun. Iya, pasti turun ya. Kalau figur itu beberapa karakter itu ada yang bisa harganya itu naik karena mungkin ada filmnya lagi kayak Iron Man gini kan, dia kan keluar terus ya, sampai yang terakhir di Avenger Endgame kemarin kan keluar terus, itu harganya masih stabil. Untuk yang lama-lama pun bisa jadi mahal, cuman yang turun juga bisa. Jadi ya kalau sebagai penjual tuh harus jeli, pinter-pinter membaca peluang terus memprediksi itu, ini karakter ini nanti bisa jadi mahal nggak gitu. Ya kalau mungkin untuk teman-teman kolektor tuh berangkatnya jangan dari nyari untung dulu, sebenarnya suka dulu ya. Suka nanti kan jadi lebih peka membaca memprediksi harga lah. Nanti kalau mau belajar untuk jual beli pelan-pelan. Ya siap. Oh ya, Mas Ma'ruf, ini untuk bisnis action figure ini target pasarnya itu seperti apa sih Mas? Mungkin dari usia berapa sampai berapa, atau mungkin untuk kalangan seperti apa kayak gitu? Ya, yang jelas kalau untuk action kan harganya kan lumayan ya. Yang pasti yang paling utama itu yang orang yang udah kerja atau yang penghasilan. Gitu. Yang pasti usianya kan udah 20-an ya. Cuman kalau untuk yang saya lihat di Facebook, di forum-forum itu nggak cuma orang-orang yang udah berpenghasilan, kadang ada yang anak sekolah, anak kuliah itu juga ada mulai koleksi seperti ini. Cuman kalau untuk yang karena memang mungkin usianya udah matang ya, artinya penghasilan juga, itu dia lebih pasarnya itu lebih besar kalau istilah situ. Jadi makin tua orangnya tuh kadang makin koleksinya itu malah makin menggila gitu. Iya ya, bisa juga ya. Semakin tua duitnya semakin banyak, koleksinya semakin banyak juga ya. Kalau istilahnya itu boys never grow up. Oke, siap. Terus untuk strateginya Mas Ma'ruf ini gimana sih? Untuk pemasarannya? Ya selain kalau saya kan di Madiun sendiri itu kan selain jualannya kan kalau di Madiun sendiri kan untuk di Madiun kan offline, karena face to face kita jualnya itu ketemu langsung sistem COD atau gimana gitu. Cuman kalau untuk pemasaran sendiri itu zaman era digital seperti ini yang pasti online juga. Harus posting di Facebook, terus kita selain di Facebook kita juga posting di Tokopedia, di Shopee seperti itu. Selain saya jual langsung itu ada itu saya satu strategi ibaratnya jemput bola. Gimana itu Mas? Itu sistemnya lelang. Oh lelang. Ya, jadi satu figur ini dijual secara lelang, nanti start di Rp10.000 prinsipnya berapa, seperti itu. Oh gitu, lebih cepat lakunya ya daripada kalau lelang pasti laku ya. Cuman untuk goal harganya itu kadang yang tidak sesuai. Yang paling enak ya tetap jual langsung seperti itu. Ada nggak sih Mas untuk resiko jualan mainan action figure kayak gini? Yang pasti kalau untuk transaksi jualan tuh resiko itu pasti ada. Cuman kalau untuk
action figure sendiri, karena kan kita kan berangkatnya kan dari suka, dari hobi dulu. Ibaratnya untung atau investasi itu ibaratnya bonus gitu. Cuman kalau untuk, karena saya kan memang penjual, jadi sebisa mungkin itu pas barang itu mahal, lagi mahal-mahalnya kita beli murah itu segera dijual gitu aja nggak apa-apa. Cuman kalau memang barangnya itu nggak laku ya udah, karena kan kita kan suka, ya udah dikoleksi dulu aja. Mungkin nanti berapa bulan ke depan harganya naik kan bisa dijual lagi. Oh iya siap. Pertanyaan terakhir nih Mas ya, untuk Mas Ma'ruf, gimana sih Mas Ma'ruf ini cara membangun kepercayaan seorang pembeli Ya. ke Mas Ma'ruf ini? Padahal kan sekarang kan kalau dibilang bisnis di bidang online kayak pakai online gitu kan rawan sih Mas untuk penipuan kayak gitu. Sedangkan harga mainan action figure ini kan ya juga lumayan mahal kayak gitu. Gimana Mas? Saya tuh awalnya kan jualannya kan di Facebook. Itu kan kalau zaman dulu kan belum ada sistem, ada sih sistem rekber kan cuman lewat orang kan, pihak ketiga. Itu kalau memang awal-awal tuh memang agak susah untuk membangun kepercayaan ke pembeli, kan agak susah karena kan sistemnya kan pembeli itu mereka transfer dulu, baru saya sebagai penjual kan baru mengirim barang. Nah, cuman kalau semakin ke depan kan semakin banyak seperti e-commerce, Tokopedia, Shopee itu kan sifatnya kan rekber ya. Jadi lebih enak untuk membangun kepercayaan dari situ, lebih enak karena kan sistemnya kita kan jual posting di Tokopedia itu, nanti ada orang beli, dia itu transfer, orderan kan masuk ke saya selaku penjual, nanti baru dikirim. Itu pun kalau barang yang saya kirim itu belum diterima oleh pembeli, itu uangnya nggak bisa masuk ke saya. Oh gitu. Jadi kalau barang itu sudah diterima, uangnya kan otomatis kan masuk ke saya kan. Nanti kalau untuk awal-awal ya saya mungkin minta ke penjualnya itu semacam penilaian atau feedback lah, untuk positif kan, dari situ kan bisa membangun kepercayaan. Oh iya benar. Cuman kalau untuk yang di Facebook, kalau saya udah kenal orangnya kan mungkin transaksi berapa kali. Itu dari saya sendiri itu kalau untuk membangun kepercayaan ke pembeli itu, bahkan barangnya itu belum ditransfer tuh saya kirim juga pernah seperti itu, karena mungkin sudah percaya. Oh gitu. Uangnya belum masuk, saya kirim udah. barangnya. Oh gitu. Yang penting dia, aku minat ini, ya udah nanti tak kirim aja, nanti duitnya kayak enak. bawa dulu aja ya. Oke, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Ma'ruf soal action figure. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah paham untuk action figure ini, dan mungkin ada saran nih dari Mas Ma'ruf untuk sobat-sobat milenial di rumah yang ingin mulai mengoleksi action figure dan mungkin ingin mulai berbisnis di action figure. Ya, mungkin kalau dari saya untuk action figure seperti ini ya kan, kalau dari awalnya itu kan tetap dari koleksi ya, karena kan berangkat dari suka terus jadi hobi, itu kan awalnya kan dari situ. Cuman kalau untuk langsung berjualan mungkin harus itu hafal harga pasarnya dulu, harus punya banyak teman. Dari situ kan awalnya kan dari hobi itu, nah kan nanti bisa ngeling, mungkin kita bisa masuk grup ini, grup apa, itu kan nanti temannya kan makin banyak, kita kan juga tahu harga pasarnya juga kan nanti lama-lama. Mungkin kalau mau mulai berbisnis dari situ dulu aja, dari hobi dulu. Oh iya, oke, siap. Ya itu tadi berarti intinya kita harus suka dulu ya dari, karena kan kalau usaha yang dimulai dari hobi itu kita kan nggak ada beban gitu. Oh iya. Jadi yang penting kan suka dulu, seperti itu. Nanti untuk untungnya pasti mengikuti lah, kalau udah suka kan jadi tahu detailnya itu. Oke. Tadi saran dari Mas Ma'ruf, mungkin untuk teman-teman atau sobat-sobat milenial yang mulai tertarik atau ingin mengoleksi atau berbisnis di bidang action figure bisa menghubungi Mas Ma'ruf, atau nanti ada kontak-kontaknya kita taruh di bawah sini ya, atau mungkin di deskripsi atau di bawah sini, nanti bakal kita kasih semua buat teman-teman sobat-sobat milenial yang tertarik atau ingin mulai berbisnis di bidang action figure. Oke, terima kasih Mas Ma'ruf datangannya, semoga sukses terus untuk bisnisnya. Sampai bertemu di email selanjutnya. Wassalam.